Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin siang menyita aset berupa uang tunai senilai 52,3 miliar rupiah dari para eksportir benih lobster yang tersimpan di salah satu bank di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Menggunakan 2 unit minibus, uang tunai senilai 52,3 miliar rupiah dibawa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Senin siang setelah sebelumnya diambil dari Bank BNI 46 Cabang Gambir, Jakarta Pusat. Uang-uang tersebut diduga dikumpulkan oleh para eksportir benih lobster yang sudah memenangi tender ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Pelaksana tugas juru bicara KPK mengatakan uang ini disita karena diduga sebagai bagian dari komitmen pihak eksportir terkait ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Jadi, pada tanggal 15 Maret tahun 2021, KPK menyita aset berupa uang sejumlah 52,3 miliar rupiah dari salah satu bank BUMN dalam penyidikan kasus suap terkait perizinan ekspor benih lobster. Uang tersebut diduga berasal dari para eksportir yang mendapat izin ekspor benih lobster di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Juru bicara KPK mengatakan, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank dari para eksportir kepada Kepala BKIPM atau Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Ya, tentunya ini menambah daftar panjang ya Amel terkait dengan adanya menteri lagi yang tercokok atau tertangkap KPK setelah adanya menteri KKP yang nonaktif yaitu Edi Prabowo dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster. Nah, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini juga menerima uang senilai total 17 miliar rupiah dari 2 pelaksanaan paket bantuan sosial berupa sembako untuk penanganan COVID-19. Dan pengadaan bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020 memiliki nilai sekitar 5,9 triliun rupiah dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Pada tanggal 5 Desember tahun 2020 KPK menetapkan Juliari Batubara sebagai tersangka utama kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. KPK menduga uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi. Tak hanya itu, KPK juga menetapkan 5 orang tersangka lain dengan inisial JPB, MJS, AW, AIM, dan HS. Kasus korupsi ini, berupa pengadaan bantuan sosial paket sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020 dengan nilai 5,9 triliun rupiah, 272 kontrak dan dilaksanakan sebanyak 2 periode. Pada konstruksi perkara KPK mengungkapkan bahwa Juliari diduga menerima uang suap total sekitar 17 miliar rupiah dalam pelaksanaan paket sembako tersebut. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh para generasi muda, dikarenakan generasi mudalah yang nantinya akan menjadi ujung tombak pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, apabila tindakan perilaku korupsi merajalela di suatu bangsa, maka secara tidak langsung akan menjadi racun bagi generasi muda yang dapat menjatuhkan mental dan karakter generasi muda penerus bangsa itu sendiri, yang pada saatnya nanti akan melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa. Teknologi transparansi keuangan. Teknologi ini memberi akses pada seluruh lapisan rakyat untuk mengetahui kemana anggaran yang diberikan dari pusat ke Dinas Pendapatan Daerah, Dipenda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, BPKMD. Sebenarnya solusi ini sudah diterapkan pemerintah dari beberapa tahun lalu, namun teknologi, sistem ini jarang diakses karena masih banyak warga yang belum tahu tentang adanya dan fungsi dari teknologi ini.
Oleh karena itu, perlu diadakan penyuluhan tentang adanya teknologi ini kepada semua lapisan rakyat, supaya rakyat juga bisa mengetahui kemana haknya, anggaran daerah, mengalir. Selain itu, yang selalu menjadi masalah adalah pemeliharaan teknologi tersebut yang tidak intens. Seharusnya teknologi ini dipelihara supaya bisa diakses kapanpun ketika diinginkan atau dibutuhkan. Densus Anti Korupsi dengan KPK. Keputusan yang tepat adalah membuat divisi Densus Anti Korupsi oleh pemerintah, tetapi beberapa tahun terakhir malah menjadi perseteruan antara kedua lembaga, Densus Anti Korupsi dengan KPK karena belum jelasnya hak dan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Solusi ini bisa meminimalisir atau bahkan memberantas korupsi dari negeri jika kedua lembaga ini bersinergi karena tujuannya yang sama.